Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya akan ngebahas tentang proses evakuasi dari bencana longsor yang terjadi di Bandung Barat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kita update saudara proses pencarian korban longsor di Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, bisa dipastikan kembali apakah proses pencarian ini dihentikan sementara atau seperti apa? Proses pencarian di hari ketiga ini tadi beberapa menit yang lalu ini dihentikan sementara, dan untuk mengetahui mengapa proses pencarian beberapa menit yang lalu ini dihentikan, sudah ada bersama saya Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Pak, ini kan tadi dihentikan ya beberapa menit yang lalu. Kenapa ini dihentikan Pak? Baik, terima kasih dapat kami informasikan pencarian 10.10 WIB dihentikan sementara dikarenakan tadi turun hujan deras. Demikian. Gara-gara hujan tuh ya Ini kalau terjadi hujan deras memang harus dihentikan Pak, atau kenapa dihentikan? Resikonya seperti apa saja Pak? Baik, terima kasih. Kenapa kami hentikan? Dikarenakan ada potensi bahaya yang akan menimbulkan kepada petugas pencarian pertolongan itu, Bu. Gitu. Jadi oleh sebab itu kami hentikan sementara sambil menunggu melihat cuaca yang lebih cerah kembali. Tuh ya, untuk menyelamatkan orang itu penting, tapi untuk menjaga keselamatan orang yang menyelamatkan itu lebih penting. Jangan sampai orang yang mau menyelamatkan itu jadi korban ya dari bencana ini. Tuh, jadi itu ya, jadi tujuan utama itu menyelamatkan orang, tapi keselamatan diri sendiri itu diutamakan. Jangan sampai malah menambah korban tambahan ya. Terjadi longsor susulan atau seperti apa Pak? Untuk potensi longsoran kami prediksi masih ada, Bu. Karena seperti hari kemarin aja, hari kedua itu ada potensi longsoran dari mahkota longsor. Belum Pak, selesai tadi kan menurut informasi tempat kita berdiri saat ini di worksite A1 ini ada 2 alat berat eskavator yang akan diturunkan. Tapi ini ternyata sudah mulai turun untuk alat berat lainnya ke sini. Total untuk di worksite A1 ini ada berapa alat berat nih Pak? Baik, dari unsur SAR yang terlibat memang anjing dari juga tuh ya. rencana awal itu 3 alat berat. Ulangi, dari 2 alat berat ditambah 3 alat berat kembali dari BPWS dan PU. Jadi totalnya ada 5, Ibu. Total ada 5 ya Pak ya? Baik. Kan untuk proses pencarian sendiri ada 3 titik seperti itu ya, worksite A1, A2, dan B1. B1 yang melakukan penelusuran dari bawah ke atas. Nah, setelah nanti akan dimulai kembali, kira-kira titik mana yang akan menjadi fokus untuk pencarian korban? Baik, dapat kami sampaikan terlebih dahulu untuk sektor A1 itu memang kami bagi menjadi 3, A1 bawah, A1 tengah, dan A1 atas. Yang sektor pencarian yang dominan lebih banyak itu di sektor A1 tengah. A1 tengah yang tadi 1 jenazah ditemukan ya Pak ya? Betul. A1 tengah, betul Ibu. Jadi dibagi ke 3 bagian, berarti kan cukup luas tuh, ada yang bagian bawah, tengah, sama atas gitu. Ketika yang di tengah tuh ditemukan, berarti kemungkinan korban-korban yang belum ditemukan masih ada di sana gitu. Jadi terkumpul di satu tempat ya, di apa yang di tengah tadi itu, makanya difokuskan di sana supaya ya kalau misalnya ketemu satu, yang lainnya kemungkinan ada di sekitar situ juga gitu kan. Didapatkan juga memang di tengah ini ada 3 yang tadi 1 sudah di Baik. Sudah ada terlihat indikasi lipat, namun terkendala oleh material-material tumpukan dari bank. Masih terkendala ya. Pak, ini selain untuk proses evakuasi, apalagi Pak yang menjadi kendala untuk evakuasi di hari ketiga ini? Untuk saat ini selain cuaca, kemudian potensi dari material longsoran, mahkota longsoran yang tambahan. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang berantusias datang ke lokasi ingin nonton, itu yang membuat kami suatu kendala ya. Jadi unsur SAR yang ingin membantu itu jadi terkendala oleh penonton-penonton yang berdatangan. Demikian. Baik. Ya, jadi orang yang penasaran bukannya ikut membantu gitu ya, malah nontonin. Nah, bukannya membantu malah nyusahin, jadi menghalangi proses pencarian ya. Kalau misalnya mau ikutan nonton ya sekali ngebantu kalau bisa
Itu jangan sampai mengganggu proses evakuasi ya, karena dibutuhkan waktu. Ini kalau misalnya nggak cepat dievakuasi itu ya, jasad-jasad yang masih terkubur itu bisa membusuk. Ya, jadi kasihan tuh para keluarga yang masih menunggu lah korban-korban yang belum ditemukan ini ya jasadnya. Untuk hari ini sampai dengan saat ini ada berapa korban yang sudah ditemukan? Baik, untuk hari ini H ketiga di sektor A1 sementara dengan pukul 10.02 itu baru satu. Baru satu ya, sedangkan untuk yang lainnya itu masih dalam proses. Ya, betul Bu. Dalam pencarian kami masih memaksimalkan pencarian saat ini. Pak, tadi kan sudah ada dua yang terlihat seperti itu ya Pak ya. Kalau dari pengangkutan jenazah sendiri, apa sih yang menjadi kendala Pak? Apakah ini ada tindihan atau seperti apa? Betul, memang betul sekali. Kendala itu ya betul dari bangunan-bangunan atau material longsor yang tersapu dari mahkota longsor ke worksite A1. Baik, proses evakuasi sendiri saat ini dihentikan dan menunggu cuaca kembali bisa bersahabat gitu ya Pak untuk dilakukan pencarian. Tapi kalau nanti sudah mulai bisa dilakukan pencarian kembali, ini sampai jam berapa Pak maksimal? Baik, kita setelah cuaca mendukung proses pencarian kami lanjutkan kembali dan kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 kami sepakati. Sampai jam 5 tuh ya. Pak Agung, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Ya, itu tadi bagaimana wawancara saya dengan Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Dan ini memang untuk saat ini proses pencarian dihentikan terlebih dahulu karena memang dikhawatirkannya ada longsoran susulan. Dan nanti apabila sudah bisa dilakukan pencarian kembali, dijadwalkan memang sampai dengan pukul 5 sore. Bagaimana? Baik, kami nanti akan kembali ke Anda, Mita, untuk mengupdate informasi pencarian dari sana. Terima kasih Mita Handayani. Berarti itu ya yang bisa kita pelajari dari proses evakuasi yang sedang terjadi di Bandung Barat ya, karena bencana longsor itu. Nah, itu yang menyusahkan tadi karena mungkin masih dalam rumah ya, karena tertimbun runtuhan itu yang menyulitkan orang itu untuk mengevakuasi jasad-jasad yang terkubur di bawah bangunan tersebut. Ya, jadi masih dalam proses nih. Nah, apalagi tadi ya masih ketika hujan harus dihentikan karena potensi longsor itu masih ada. Dan kalau misalnya ada resiko di sana itu orang akan menghentikannya, karena kalau misalnya dihentikan terus terjadi longsor maka korban yang ditimbulkan itu mungkin menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini yang ingin dihindari dari ini ya, orang yang ingin menyelamatkan ya, orang yang ingin mengevakuasi. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.